Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan ulang KD 3.4 yaitu tentang adsorpsi. Pengertian adsorpsi. Adsorpsi adalah suatu proses perpindahan massa dari fluida padat ke cair. Macam-macam adsorben yang sering digunakan dalam industri antara lain: 1. Adsorben karbon aktif. Karbon aktif adalah arang yang memiliki pori-pori terbuka sehingga banyak memiliki daya adsorpsi yang tinggi, sehingga banyak digunakan dalam industri pemurnian air, gas, larutan maupun cairan. Karbon aktif dapat digunakan untuk adsorpsi di fase cair maupun gas. Karbon aktif sering digunakan dalam industri obat-obatan, minuman, farmasi, dan pemurnian air. Hampir 70% produk karbon aktif digunakan dalam pemurnian air. Bahan baku utama pembuatan karbon aktif ialah tempurung kelapa sawit yang melalui beberapa tahap proses. Yang pertama, proses dehidrasi. Proses dehidrasi ini ialah proses penghilangan air bahan baku dengan dipanaskan dalam temperatur 170 derajat Celcius. Kedua ialah proses karbonisasi. Proses karbonisasi ini ialah proses pembakaran bahan baku menggunakan udara yang terbatas dalam temperatur udara 300 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Yang ketiga itu proses aktivasi. Proses aktivasi ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu proses fisika dan kedua proses kimia. Proses fisika itu proses fisik, proses yang dimana bahan baku dipanaskan dalam furnace atau oven yang dilapisi dengan aluminium dalam temperatur 800 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Dan yang kedua, proses kimia. Proses kimia itu bahan baku direndam menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang dapat digunakan NaCl, MgCl2, HNO3, dan lain-lain. Saat pemanasan dilakukan, senyawa kontaminan yang berada di dalam pori menjadi lebih mudah terlepas, sehingga luas permukaan yang aktif bertambah besar dan daya jerap karbon aktif meningkat. Contoh yang kedua itu silika gel. Silika gel adalah salah satu bahan kimia yang berupa padatan yang mudah didapatkan. Silika gel sendiri sering digunakan dalam penyerapan uap air.
Contohnya tuh sepatu dimasukkan silika gel agar sepatu tidak lembab atau selalu kering, karena silika gel melakukan adsorpsi, yaitu penyerapan uap air dalam sepatu. Contoh yang ketiga itu zeolit. Zeolit adalah kristal alumisilikat. Zeolit sendiri mempunyai sifat, yaitu mudah melepas air akibat pemanasan, tetapi juga mudah menyerap kembali molekul air dalam udara lembab. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi. Yang pertama, luas permukaan. Maksudnya itu, semakin luas permukaan adsorben, semakin bagus pula adsorpsinya. Maka semakin banyak adsorbat yang terjerap. Yang kedua itu ukuran partikel. Ukuran partikel itu maksudnya semakin kecil ukuran partikel itu menutupi luas permukaan, semakin bagus pula adsorpsinya. Dan yang ketiga itu kontak waktu. Maksudnya itu jika semakin lama proses adsorpsinya, semakin bagus pula hasil yang didapatkan. Dan yang ketiga itu distribusi ukuran pori-pori. Maksudnya itu semakin besar luas permukaan pori-pori, semakin banyak pula adsorben yang dijerap yang masuk ke dalam pori-pori. Macam-macam proses adsorpsi. Yang pertama, adsorpsi fisika. Adsorpsi fisika ini adalah proses adanya gaya tarik-menarik antar molekul, padatan maupun cairan. Yang kedua, proses kimia. Proses kimia ini terjadi karena adanya interaksi antara material dengan padatan. Pengoperasian peralatan adsorpsi ada 3. Yang pertama tuh adsorber hamparan tetap. Adsorber hamparan tetap itu menarah tiang-tiang tinggi. Cara kerjanya itu ada reaktor. Nah, reaktor kita tuh nganu ke gas kotor. Nak membersih ke gas kotor. Nah, yang adsorben yang kita perlukan tuh contohnya tuh silika gel. Silika gel itu kita masuk ke di dalam reaktor, kita hampar ke di bawah. Nah, kita hampar ke di bawah. Nah, gas kotor kita masuk ke dari atas. Nah, gas kotor itu agak bertemu dengan silika gel. Nah, disitulah akan terjadinya adsorpsi atau penyerapan. Silika gel itu agak menyerap gas kotor itu. Nah, dan gas bersih agak keluar dari bawah. Nah, yang kedua tuh adsorben tangki aduk. Sama baik cak tadi kita ada reaktor. Tapi di sini bedanya tuh dalam reaktor itu ada pengaduknya. Nah, umpan yang kita masuk ke itu cair. Ngapa cair? Ya karena pacak diaduk.
aman kita guna ke gas kan gas tidak bisa diaduk. Cak mana nak ngaduk gas kan tidak bisa. Nah, jadi kita menggunakan umpannya itu ialah air yang keruh atau kotor. Nah, adsorben yang kita gunakan itu bisa zeolit atau karbon aktif. Nah, fungsi wong duwe kok ini sama baik untuk menjernihkan air. Nah, maka itu misalnya kita contoh, kita ambil zeolit, kita masuk ke dari bawah, terus umpan atau air yang keruh kita masuk ke dari atas, dan air keruh itu masuk dari atas, reaktor kan reaktornya ada pengaduk. Nah, pengaduknya itu mengaduk air itu. Nah, di saat pengadukan itulah terjadinya adsorpsinya, penyerapan air keruhnya. Nah, dan air bersihnya itu keluar dari bawah. Yang ketiga itu adsorben kontinu. Adsorben kontinu ini sama becak adsorben hamparan tetap, tapi adsorben kontinu ini dia tuh melalui beberapa adsorber. Ya contohnya tuh air limbah. Nah kan misalnya air limbah masuk ke adsorben pertama, dia keluar, dia masuk lagi ke adsorben kedua, dan seterusnya, dan hasilnya air jernihnya keluar dari bawah. Intinya adsorben kontinu ini melalui beberapa kali tahap proses penyerapan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata atau yang membuat bingung, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.